Nah ini untuk meluruskan, karena ibu-ibu, bapak-bapak ini banyak bilang, ini kan kenyataan, yang saya omongin kenyataan, berarti ini bukan gunjing. Lah itulah yang disebut gunjing. Gunjing itu membicarakan sesuatu yang nyata. Kalau enggak disebut fitnah. Kalau aku mau mempergunjingkan orang, tentulah orang yang paling pantas aku bergunjingkan adalah kedua orang tuaku. Apa sebab? Mereka lah yang paling berhak terhadap kebaikan-kebaikanku. Jadi bapak kalau ngomongin saya nih, itu sholat tahajud bapak pindah ke saya, pak. Asik nggak tuh diomongin orang? Di dalam Al-Quran, surat yang sering kita baca, Al-Hujurat misalnya, itu ayat 10, 11, 12, kita berbicara tentang adab, bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk. Dan tentang ghibah ini atau ghaibah, Allah menyebut, walaupun ini ungkapan majazi bagi ahli bahasa, tapi bagi ahli ma'rifatullah ini hakiki. Apa itu? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyita. Kalau kita menggibah seseorang, maka Allah kasih pertanyaan, ayuhibbu ahadukum, apakah kamu suka melahap, memakan daging saudaramu sendiri? Udah daging saudaramu mayyita, bangkai, dagingnya bangkai, gak disembelih, bau ya. Daging kita ini kan paling bau pak kalau sudah jadi bangkai. Itu lebih bau dari semua hewan yang ada di muka bumi, karena di dalamnya semua kebusukan ada, semua bakteri ada. Nah, bagi ahli bahasa, menggibah dianggap majazinya adalah makan lahma akhihi maita, daging saudara seakan-akan. Tetapi di ayat ini tidak ada kalimat seakan-akan. Langsung pertanyaannya, apa kamu mau makan daging saudaramu dari itu bangkai? Falamman saraftu ila baiti wa syara'tu fi wirdi thaqula alayya fi jami'a anwa'ihi fanimtu anha faraitu dhalika al-faqir qad ji'a bihi ala khawan wa qila li kul lahmi wa qad ikhtabta. Ya, kalau diterjemahkan secara bebas, ketika aku pulang sampai di rumah, biasanya Imam Junaid ini kalau nyampe ke rumah bukan mau tidur pak. Kalau kita pulang mau ngapain? Mau tiduran ya, mau nonton, mau main handphone. Nah ini beda aja. Di zaman itu belum ada smartphone. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu kemudian memulai membaca wiridnya. Thaqula alayya jami'a anwa'i. Tapi kok bacanya berat? Biasanya bacanya nikmat, kayak orang melahap makanan. Ini baru mulai istighfar sudah berat, mulai syahadat sudah berat. Ada yang bisa konsentrasi. Lalu tertidurlah beliau. Ketika tertidur, tiba-tiba ada yang datang membawa ya orang ini, ada bangkainya. Terus apa katanya? Kul min lahmihi faqad ikhtabta. Ini ada daging bangkainya orang yang kamu omongin di hatimu itu, makanlah dia. Lalu Junaid mengerti fikih. Dia fikihnya fikih Imam Thawri. Fikih Thawri sudah nggak ada pak sekarang ya. Sufyan Ats-Tsauri ya. Ada yang mengatakan dia pakai fikih Ishaq ya. Innama qultuhu fi nafsi. Aku kan cuma bergumam dalam hatiku, belum melafazkannya. Nah ini untuk meluruskan, karena ibu-ibu, bapak-bapak ini banyak bilang, ini kan kenyataan, yang saya omongin kenyataan, berarti ini bukan gunjing. Lah itulah yang disebut gunjing. Gunjing itu membicarakan sesuatu yang nyata. Kalau enggak disebut fitnah. Ya. Faqila li, lalu dikatakan kepada Imam Junaid, misluka la yaliqu bihi. Orang kayak kamu, maksudnya engkau ini kan wali Allah,
lantas di kolbumu ada sesuatu hujatan merendahkan kepada makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Berat jadi wali Pak ya? Mau jadi wali? Enak Pak jadi wali, jadi kekasih Allah. Tapi adabnya gitu, ngelihat pengemis gak boleh, sedikit pun suuzon gak boleh. Gimana? Kuat gak? Jadi kalau kita ini mau jadi kekasih Allah, kita wajib Pak sebenarnya jadi kekasih. Merana nanti di surga, di neraka merana ntar. Di surganya merana, apalagi di neraka Pak. Jadi orang kalau belum jadi kekasih Allah, di surganya nanti dia stres. Tapi stres salah surga itu masih enak. Di surga itu nikmat seksual, nikmat makan, minum, rekreasi, semua dikasih. Saya mau tanya Bapak Ibu nih, yang sudah pernah nikah saya, kalau begitu mulu tiap malam bosan nggak? Kayak malam pertama terus, bosan Pak. Nanti akan ada titik jenuhnya ahli surga, maka mereka mengatakan, ya Rabb, arina wajhak, tolong tunjukkan kami wajah engkau pemilik surga. Berarti surga mendapat bidadari 72 seperti bidadarinya teroris. Kan teroris bunuh orang supaya dapat 72. Loh kita 72 mah dikit. Dikit itu Pak. Hadisnya di Tirmizi dan tidak sampai derajat sahih seperti di Sahih Bukhari Muslim. Hadisnya kalau mau dapat 72 bidadari, boleh nggak apa-apa, kita juga mau kok. Tapi nggak dengan cara bunuh orang. Emang ada Pak mahar surga bunuh orang nggak bersalah? Itu orang waras nggak tuh beragama? Beragama itu apalah takhilun, orang waras. Tapi hari ini kok orang beragama nggak waras, itu kok muncul begitu? Apakah ini fenomena orang stres beragama? Ya udah jadi teroris aja deh gitu ya. Korban hoax itu. Apalagi ini haji, saya bukan orang pemerintah loh Pak ya, karena saya bukan PNS, maka saya nggak ada urusan menjelaskan ini. Tapi kita perlu meluruskan, kita ini jangan kemakan hoax. Haji tahun ini tidak jadi bukan karena Indonesia ini utang, itu nggak ada urusan. Itu karena problem keamanan kesehatan semata, nggak ada urusan dengan yang tadi. Nah, ada persepsi yang berbeda antara kita dengan Saudi, juga ada masalah banyak hal. Ini karena saya ngelihat di grup-grup ini, waduh Masya Allah ya. Udah baca Pak hoax masalah haji? Orang kok suka gitu nyebar hoax, dan parahnya yang nyebar hoax yang taat ibadah, orang masjid ya, orang masjid yang nyebar hoax. Kita agak sedih dengan fenomena ini. Perlu belajar ilmu hadis Pak, biar gak kena hoax ya. Taib. Terakhir yang mau saya bacakan di sini, dikatakan di sini bahwa Imam Sufyan bin Uyainah pernah menyebut tentang persoalan gibah ya, menggibah orang di depan Imam Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini wafat tahun 181 Hijriah ya, masih ulama salafus saleh. Kitab-kitabnya dijadikan sandaran. Kata beliau, "Lau tabtu ahadan laqtabtu walidayya li'annahuma ahaqqu nas bihasanati." Kalau aku mau mempergunjingkan orang, tentulah orang yang paling pantas aku bergunjingkan adalah kedua orang tuaku. Apa sebab? Mereka lah yang paling berhak terhadap kebaikan-kebaikanku. Jadi Bapak kalau ngomongin saya nih, itu
sholat tahajud mah pindah ke saya Pak. Asik nggak tuh diomongin orang? Ya ini beberapa hari ini saya dicaci maki terus Pak, dan saya senang-senang aja. Ya. Kenapa? Karena kita ngerasain mereka transfer amal, karena ada kesalahan dalam cara mereka dalam berkomunikasi, memahami kata-kata kita. Ya. Lain waktulah saya cerita ya.